Baik, kita lanjutkan. Surat Al-Ahzab ayat 59. Nanti kita akan tahu mana batasan yang dimaksud dengan An-Nur 31, Al-Ahzab 59. Jadi kalau An-Nur 31 itu bersebatas kerudung, ya. Lalu Al-Ahzab ayat 59 menerangkan tentang turun. Turun itu min jalabibihinna, menurunkan jilbabnya, mengulurkan. Jadi ayat ini turun setelah ayat. Jadi secara asbabun nuzul Al-Ahzab ini lebih terakhir daripada surat An-Nur ayat 31. Jadi An-Nur 31 lebih awal, ya. Setelah Al-Ahzab ini menjelaskan, ya, bahwa perintah menurunkan menurut penafsiran yang pertama, turunkan. Turunkan menurut ulama yang pertama menurunkan hijab itu sampai dengan biasanya terbuka begini, lalu diturunkan sehingga menutupi ta'ar, naon bahasa ini, ya, sehingga menutupi ini. Yang kedua, menutupi bahkan sampai menutupi wajah, ya, sehingga menyisakan satu mata kiri kita. Itu penafsiran yang kedua. Tenang dulu. Kemudian dari sinilah muncul yang namanya istilah niqab atau istilah nama, yaitu tentang kita sering menyebutnya cadar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dari ayat ini penafsiran ulama yang pertama, jadi mengulurkan itu menutupi ini, menutupi kedua sampai sini, bahkan menyisakan satu mata kiri saja. Yang ketiga buka matanya, ya. Namun yang tidak saya temukan adalah menutupi wajahnya sehingga mata pun tidak nampak. Itu tidak ada keterangannya, insyaallah. Ya. Yang kedua, penafsiran yang selanjutnya adalah mengulurkan jilbab dalam tataran menutupi badan. Ya, sehingga muncullah penafsiran bahwa yang dimaksud adalah jilbab itu adalah menutupi lekuk-lekuk yang ada, yang memungkinkan manusia melihat secara lebih bebas. Maka turun sampai ke bawah sini, nih, ya. Ini saya praktekkan nih sampai ke arah sini, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan jilbab di situ adalah, ingat yang harus kita pahami, apa yang membedakan kerudung. Nih, baca di sini, kerudung dengan mengulurkan hijab ke seluruh tubuh. Ini di sini kerudung atau himar adalah kain penutup kepala, leher, dan dada. Kemudian kalau jilbab atau jalabib adalah pakaian atau gamis. Jadi istilah yang lebih pas itu sebetulnya jilbaber, ya. Dan sesuai Al-Ahzab ayat 59. Kalau hijab itu pembatas. Jadi pembatas. Jadi tidak semua. Nih, hijab adalah jilbab, karena di masjid itu hijab itu untuk pembatas antara ikhwan dengan akhwat. Tetapi jilbab sudah pasti hijab. Bagaimana adabnya berpakaian, ya? Ketika akan berpakaian kita awali dengan membaca doa. Bismillahi kama hasan takhalqi fahsin khuluqi. Itu sudah cukup minimal, ya. Berpakaian dimulai dari kanan, ya, mulai kanan. Biasakan baik dari baju, masukin yang kanan dulu. Kaos, sepatu terutama, ya. Dan melepasnya dengan yang kiri terlebih dahulu. Kemudian tawadhu, tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian, ya. Segala dipakai, artinya berlebih-lebihan itu bahkan bisa diartikan harganya menimbulkan orang lain berprasangka yang buruk dan sebagainya. Selanjutnya, pakaian yang dikenakan menutupi aurat tidak membentuk lekukan tubuh, baik ikhwan maupun akhwat. Pakaian yang dikenakan bersih dan rapi. Ya, ini tentu saja, ya. Ini adabnya. Sesuai dengan situasi dan kondisi,
ya. Nah, menutupi aurat itu ketika kita berhadapan dengan yang bukan mahram. Sebaliknya, ini nih sebaliknya. Kalau dengan pasangan yang sah alias suami istri, membuka aurat itu justru ibadah. Ya, jangankan bertatapan mata, ya, bertatapan mata saja sudah ibadah. Belum lagi dan seterusnya. Itu semuanya ibadah, ya, di hadapan suami atau di hadapan istri, membahagiakan. Tidak terlalu mencolok dan menarik perhatian orang, nah, terutama dalam pemilihan colors atau warna, ya, sehingga menyebabkan gagal fokus terhadap orang yang melihatnya. Jangan sampai. Dan yang terakhir, tidak memakai pakaian yang bersifat menarik perhatian orang, ya. Tadi mencolok, menarik perhatian orang, ini berlebih. Selanjutnya, contoh pakaian penutup pria menutup aurat. Nah, ini mohon maaf, ini saya foto. Oke. Ya, ini sudah cukup sederhana. Yang penting dari lo laki-laki adalah menutupi aurat yang utama, yaitu mulai dari pusar sampai dengan lutut, sehingga semuanya tertutupi. Ini aurat dasar laki-laki, ya. Bagaimana kalau hanya menutupi pusar sampai, ya itu sudah cukup, tapi kalau tidak proporsional malah menimbulkan dosa. Ini dalam hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dasarnya, ya. Oke, jangan lupa tutup auratmu. Nah, ini tampak gambar di samping kanan C berubah menjadi lebih baik di sebelahnya. Aurat laki-laki dari lutut hingga pusar, jika terbuka auratnya maka batal sholatnya. Seperti gambar di bawah ini, coba lihat. Hati-hati, ini dalam sholat bisa batal sholat kita gara-gara aurat terlihat, maka harus hati-hati, ya. Misalkan punggungnya di atas bagian bebernya terlihat, jadi harus lebih baik. Nah, ini contoh-contoh yang memungkinkan aurat kita terlihat, ya. Nah, ini stop. Oke, ini yang ini kalau olahraga yang lebih baik. Kalau kamu penggemar Messi, selamat, kebetulan gambar yang saya pilih ada Messi ini, walaupun bukan Barcelonistas. Manfaatnya lebih safety, terhindar dari cedera lutut dan sebagainya, ya. Baik, karena di antara pusar sampai lutut udah aurat. Inilah laki-laki. Ini hati-hati yang suka olahraga. Baik, ini bagaimana, mana yang kita dahulukan? Ini hijab lelaki adalah menundukkan pandangannya. Jadi dalam hal laki-laki, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah mengetahuinya apa yang mereka perbuat. Pandangan kita menentukan kesuksesan kita dalam beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, ya. Oleh karenanya, safe distance, jaga jarak. Katakanlah kepada orang laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Ini menahan pandangan itu baik secara langsung maupun secara media. Seperti kamu pegang HP dan laptop, dari situ awal-awal kita menjaga pandangannya. Baik, nanti kita lanjutkan contoh pakaian wanita yang menutup aurat. Nah, ini, ya, aurat, menutup aurat sesuai syariat. Ini ketentuannya, mulai dari batas muka, ini menutupi dada. Yang kedua, longgar, gak boleh transparan, menutupi mata kaki. Ya, khimar menutup aurat ini dan dasarnya, ya. Jadi itulah ketentuan menutup aurat sesuai syariat Islam.